Kurikulum vitae sudah tidak asing lagi di telinga kita. Apalagi dalam dunia kerja, CV menjadi hal yang sangat penting. Penulisan CV pun tidak bisa dianggap sepele. Karena itu, wawasan, tips and trik, dan persiapan penulisan CV akan dibahas langsung oleh pemateri yang ahli dan berpengalaman. Pak Adantia Syahreza. Beliau merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 1999. Beliau adalah Direktur PT Persada Medika Raya dan juga owner PT Kuliner Nusantara Sejahtera Indonesia. Beliau juga owner dari PT Generasi Muda Indonesia dan juga owner dari Indogre Lintas Usaha. Pengalamannya hingga kancah internasional, bukan hanya di dalam negeri saja. Karena ia pernah menjadi Marketing Research Intern in Royal Bank of Canada, Kingston, Ontario, Juli hingga Desember 1999. Selain itu, di Indonesia juga pernah bergabung menjadi Research Executive di AC Nielsen Indonesia. Dan masih banyak lagi. Untuk itu, mari kita sambut Pak Ardantia Syahreza. Kepada Pak Selamat. Ardantia dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Rina. Ya. Dan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya. Selamat siang buat para peserta yang sudah hadir. Siang, Pak. Terima kasih sudah mengadakan acara ini. Jadi memang topik mengenai persiapan teman-teman untuk masuk ke dunia kerja ini memang selalu menjadi perhatian dari saya pribadi, baik secara pribadi maupun secara organisasi Generasi Muda ID, karena ternyata walaupun ini sudah dimulai sejak 2013 Generasi Muda ID, tapi semakin adanya AI dan juga digital yang sudah semakin marak, itu semakin harus lebih lagi teman-teman untuk lebih meningkatkan kemampuan. Sebetulnya kemampuan atau ini saya kasih pengantar dulu biar bisa semua paham waktu kita bahas mengenai CV. Jadi kenyataannya adalah saya juga anak Brawijaya. Jadi kita sama-sama alumnus Brawijaya, kita sama-sama pernah ngampus atau kalian masih ngampus ya, berarti saya pernah ngampus di FED di Brawijaya. Begitu banyak yang bisa kita ambil, tapi kita harus pintar-pintar memilih. Yang itu pada waktu saya sudah 25 tahun keluar dari kampus Brawijaya, yang paling beresensial adalah bagaimana kita membangun soft skills. Yaitu pada waktu soft skills itu adalah kemampuan-kemampuan yang tidak ada di dalam kelas atau kelas-kelas kita. Kalau lagi kuliah kan kita menerima mata kuliah ya. Tapi pada waktu Anda keluar dan Anda sudah lagi melamar bekerja, yang dicari adalah justru skill-skill yang tidak Anda pelajari dalam kelas tersebut. Kecuali mungkin accounting atau legal dan lain sebagainya. Tapi basically di luar sana banyak skill-skill yang dibutuhkan dan sangat cepat berubahnya, semakin cepat sekarang ini. Sehingga saya sangat prihatin kalau misalnya teman-teman tidak mendapatkan kesempatan untuk terekspos terhadap knowledge atau kebutuhan perusahaan. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai CV LinkedIn ya. Di situ kita akan banyak membahas bagaimana teman-teman membangun personal resume di LinkedIn dengan sebaik-baiknya sehingga calon employer akan tertarik untuk memanggil adik-adik semua. Dan itu tapi itu semua tergantung dari cerita apa yang ingin Anda bangun ya. Nah, saya akan mulai pemaparan saya itu dari pertanyaan nomor 4 yang dari panitia, yaitu bagaimana mahasiswa bisa mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan saat menempuh perkuliahan dan harus mempersiapkan diri apa sehingga dapat tercipta, bukan menyusun ya, tercipta story atau personal story yang baik dan menjual kepada para employer. Nah, pada saat kita sedang di kuliah ini saya sebentar aja cerita deskriptif sedikit bahwa
selama Anda bekerja di kuliah atau belajar di perkuliahan, yang paling penting adalah ini yang sebenarnya paling sulit dan paling berat bagi semua orang. Anda harus tahu dulu atau Anda paling tidak bisa mereka-reka atau Anda bisa mengidentifikasi sebetulnya ketertarikan Anda itu di karir apa. Itu yang paling sulit sebetulnya. Saya sendiri pada saat itu juga tidak mudah untuk bisa mendefinisikan karena saya tahunya saya belajar marketing di Fakultas Ekonomi Brawijaya. Tapi beyond that, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti dunia apa yang akan saya masukin. Pokoknya ngelamar kerja aja. Nah, untungnya saya join, ini cuma cerita aja, saya join sebuah organisasi namanya ISEC. Nah, di situ saya punya exposure terhadap internasional, atau saya punya exposure terhadap organisasi. Nah, di situ sehingga saya banyak belajar, dan sehingga pada waktu saya bikin resume pada 25 tahun yang lalu, itu cukup menjual. Jadi, apa garis bawahnya adalah, tidak cukup Anda membangun IPK atau transkrip Anda, tapi Anda harus membangun extracurricular atau achievement lain yang di luar bangku kuliah sehingga orang akan mengerti apa your interest. Apa sih ketertarikan Anda, apa yang Anda senangi. Misalnya di dalam kepanitiaan akan lebih Anda senang banyak memegang posisi misalnya program director atau program manager. Dan orang akan mungkin memiliki kesan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk mendesain sebuah program. Atau Anda sebagai marketing atau sales atau Anda sebagai keanggotaan misalnya. Jadi itu semua adalah tantangan anak-anak mahasiswa Indonesia untuk find out saya ini ingin kemana. Itu. Walaupun itu tidak mudah, tapi justru dari situ kalau Anda bisa mendobrak itu, maka story Anda selebihnya akan jauh lebih tertata dan punya garis hubung antara satu dan satu yang lain. Jadi misalnya tiba-tiba Anda mau ngelamar jadi seorang ahli lingkungan misalnya gitu. Tapi Anda senang banget ngeband. Anda senang ngeband atau Anda senang melakukan programming misalnya. Maka itu nggak ngeling kan. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati dalam ngebangun personal resume. Anak saya aja yang umur 10 tahun sudah saya suruh bangun, your story starts now. Jadi, Anda kalau mau membangun story, maka you have to build it now. Ya. Okay, so saya selalu share these slides to everyone, to teman-teman yang memang sedang mencari kerja, dan masih relevan menurut saya adalah ada top 10 skills yang dibutuhkan para lulusan, ya. Dan ini pun juga harus keluar di CV Anda. Apakah Anda seseorang yang memiliki pengalaman selama organisasi atau selama mahasiswa dalam memecahkan masalah? Apabila Anda seorang pemimpin, biasanya kurang lebih kita akan pahami bahwa dia bisa punya leadership, sekaligus dia punya problem solving, dan critical thinking, dan people management. So, a job itu kadang-kadang bisa represent many skills yang ada di sini. Ya. Nah, ini yang teman-teman jangan lupa untuk ngebangun skill-skill paling tidak sampai yang nomor 7. Ya. 1, 2, sampai 7 yang 2020 itu, 1, 2, sampai 7 itu paling tidak Anda harus bisa memiliki tersebut. Ya. Jadi, kalau people management Anda punya pengalaman organisasi. Ini adalah satu juga slide yang ingin saya share bahwa selain critical thinking, bisa manage project, terus bisa berkomunikasi dengan yang baik, bahasa Inggris itu udah bukan lagi sesuatu yang mewah. Itu udah keharusan. Jadi seorang anak Brawijaya, kalau keluar dari ini, you need to be able to speak English as well. Nah, itu writing in English, speaking in English, presenting in English, itu sesuatu yang Anda harus, kalau belum, harus mulai di-develop sekarang. Karena itu udah no longer as a plus points, itu sudah requirement. Entrepreneurship juga ya. Entrepreneurship itu maksudnya adalah di CV LinkedIn Anda nanti akan diperlukan di kuning, yang kuning itu things like communication skill, negotiation skill, leadership skills, entrepreneurial skills, adaptability.
itu sesuatu yang akan dicari. Sampai bahkan yang bawah yang IT skills itu kalau Anda spesifik mau ngelamar yang memang programming itu akan sangat dibutuhkan. Tapi even though cuman mau menjadi seorang management trainee, kalau Anda sangat gagap terhadap teknologi, maka Anda justru akan dibandingkan sama yang nggak gagap teknologi. Jadi gitu. Jadi bukan suatu requirement inti, tapi gara-gara banyak pesaingnya, Anda jadi dikalahkan. Kira-kira gitu. Ini adalah sekilas aja apa yang kita coba terapkan. Ini aja Persada Hospital yang lokasinya di Malang. Lokasinya di Malang aja, belum di Jakarta ya. Kalau Jakarta kurang lebih sudah harus lebih lagi, tapi kurang lebih di Persada Hospital Malang aja standarnya adalah punya kemampuan ada 9 ini. Jadi dia able to communicate, bisa kolaborasi dengan siapa atas antar unit. Dia bisa punya potensi memimpin, mungkin yang 4 dilewatin. Dia bisa punya ada masalah, jangan buat saya ke masalah, tapi solusimu apa? Jadi dia bisa memberikan proposal solusi, bisa critical thinking, bisa juga fleksibel, ya, win-win. Untuk ngomong sama orang itu selalu nggak pikir dirinya saja, tapi juga bagaimana lawan negosiasi dia juga mendapatkan hasil yang juga win-win. Kayak gini-gini ini sebetulnya tidak bisa diremehkan karena saya aja lagi kerja, lagi mimpin perusahaan itu nyarinya yang seperti ini, gitu. Aku cuman mau bilang bahwa ini beneran, aku nggak bohong, gitu. Jadi ini beneran yang kita cari. Ya. Ini ada LinkedIn, ya, profile summary. Saya akan coba bahas satu demi satu sehingga teman-teman akan kebayang sebetulnya apa sih yang kita cari kalau misalnya kita ini. Jadi kita langsung masuk ke LinkedIn-nya. Yang pertama adalah teman-teman semua, kalau misalnya Anda belum seorang pekerja atau belum profesional, maka yang di bagian tulisan Bruce Lam, namanya Bruce Lam ya, senior recruiter at Chipo, bla 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 bla. Itu you can skip that. You can skip bahwa Anda belum menjabat, atau kalau misalnya Anda adalah seorang students of, for example, students third year of teknik lingkungan ya, teknik lingkungan Unibrau misalnya gitu. That's okay. Itu juga sebuah jabatan, itu sebuah position yang Anda sekarang lagi dalamin. But Anda silahkan kalau Anda mau menambahkan satu kalimat just to describe Anda. Dia bilang di sini kan, I spark joy in recruiting and enable candidates to be successful. Ini adalah sebetulnya bumbu aja. Ini bumbu yang bisa Anda tambahkan apabila Anda cukup tahu apa yang ingin Anda jual tentang Anda, atau Anda sudah cukup tahu what you are good at. Saya lanjutkan. Di LinkedIn itu ada about me, ada about ya. Jadi yang atasnya kan adalah headline ya. Nah, headline ini Anda mau jelasin who are you gitu. Tapi yang di sini, yang di about me ini, Anda punya kebebasan atau ruang untuk menceritakan siapa Anda. Nah, balik lagi ke cerita tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau misalnya kita sendiri belum tahu kita ini good apa, baiknya kita apa, kehebatan kita apa, itu juga susah. Nah, Pak, tapi kan tadi Bapak cerita bahwa Bapak lagi ngajarin anak saya umur 10 tahun untuk bikinin resume. Exactly. Jadi, although dia belum punya experience, kalau belum ada pengalaman, maka tolong di-highlight your interest. Jadi, kamu senangnya ngapain sih gitu? If you want to say about yourself, kamu tuh siapa sih gitu? Kamu tuh ada passion apa? I'm interested in apa-apa. Terus habis itu, I am eager to learn. Saya tuh akan sangat tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai apa-apa. Itu nggak apa-apa diceritain di sini. Di mana di about me ini. So if you don't have experiences, tapi Anda ngejual your interest about your future, kamu itu will interest untuk learning apa, Anda ingin mendalami apa, saya passionate in doing apa, itu boleh ditaruh di sini. Nah, tapi nanti pas waktu wawancara harus bisa mempertanggungjawabkan ya. Jadi pada bertanya, kenapa kok kamu bilang you are passionate in marketing misalnya gitu. Kan Anda teknik lingkungan, apa hubungannya? Kita harus bisa jawab. Tapi if you want to say so, nggak apa-apa, monggo. Oke. Next, ada contoh lagi, ini juga about me-nya banyak dan lain sebagainya. Ini juga sama summary-nya. Saya akan masuk ke LinkedIn-nya saya aja dulu.
coba sebagai contoh. Jadi the next adalah setelah mengenai about me, maka kan Anda masukkan education background. Nah, di education background tuh masukin aja nggak apa-apa. Tapi sebaiknya ada cerita bahwa Anda pada waktu education di sana itu ngerjain apa aja. Ada misalnya you are good at biology atau you are good at apa gitu itu atau di teknik lingkungan misalnya Anda melakukan apa aja. Berikutnya di situ setelah education Anda akan masukkan mengenai job experience. Karena Anda belum punya job experience, maka yang Anda bangun adalah organizational experience. Nah, organizational experience apa yang Anda lakukan itu yang harus diisi. Saya sering menemukan mahasiswa sama-sama Brawijaya nge-add saya. Saya kan selalu lihat tuh apa yang Anda tulis di situ. Organizational experience-nya kosong. Nah, itu jadinya for me sebagai employer atau seorang yang akan merekrut, aku lost interest sama anak ini. Mungkin nggak benar, tapi first impression saya bahwa ini anak berarti kuliah pulang. Terus aku expect apa dari dia? Saya aja sebagai pemilik perusahaan tuh tidak punya kepercayaan yang 100% bisa saya relate terhadap apa yang dipelajari di bangku kuliah. Karena aku di situ dulunya soalnya. Jadi saya berharap bahwa teman-teman itu justru kaya di organization experience-nya. Nah, di bagian skills, kalau bila mau ditambahkan, itu juga silahkan. Jadi misalnya Anda mau menambahkan skills, saya good in project management, saya good in leadership skills, saya good in organization skill, itu harus tambahkan. Kalau misalnya Anda tidak punya organization experience, maka saya nggak tahu Anda akan isi apa di situ. Jadi mungkin aku cari untuk bisa invest ke company kami misalnya gitu ya. Tapi basically I'm just showing headline-nya bahwa I am into healthcare, F&B, education, manufacture, for example. Nah, kalau di Anda, apa headline-nya? Misalnya boleh menyebutkan mengenai seorang mahasiswa teknik lingkungan yang sangat passionate terhadap environment, recovery misalnya gitu, itu boleh. Dan juga ada artikel-artikel yang saya taruh, maka saya taruh di feature ini sebagai if you want to know about me, ada artikel-artikel di luar LinkedIn yang Anda bisa klik untuk to know what I share atau what I did atau my profile. Ini experience adalah sekarang for example saya sekarang lagi harus ngedirect 2 perusahaan yang lokasi berbeda, ada di Malang, ada sama di Mojokerto. Untuk satu lagi manufaktur, satu lagi sebuah hospital. Hospital juga harus di-extend ke berbagai macam bidang untuk seamless experience, IT-nya atau digital software-nya harus dibenahi misalnya gitu. So this is about what I do. Nah, ini sebetulnya kenapa kok LinkedIn kalau buat level saya adalah untuk cari kolega yang kira-kira bisa dagang bareng. Ya. Nah, tapi kalau teman-teman kan berarti mencari orang yang akan ngelirik untuk headhunter ke kalian. Nah, itu makanya jualnya tuh cuma di organization experience. Oke. Next. Ini educations. Ini udah lama banget. Kayaknya gue duluan masuk kuliah daripada kalian lahir ya? Itu gimana? Tua banget ya gue ya. Oke. So, ini adalah organization experience atau volunteer experience. For example, saya seorang anak ISEC misalnya, saya taruh organization experience saya di sini. Nah, terus ada lagi di bagian sini adalah mengenai skills. Nah, aku nggak tahu kalau teman-teman ingin mau define your skills, itu penting di sini. Ini penting banget. Jadi, what are you good at? Itu ada di sini. So, you just put whatever you like. Misalnya saya put whatever I've been doing, misalnya gitu ya. Nanti kalau ada orang yang mungkin mau endorse itu kalau dia sudah pernah berinteraksi dengan teman-teman bisa juga. Nah, bisa juga teman-teman antar angkatan gitu ya, karena sudah kerja bareng, just put all your skills, nanti teman-teman sendiri atau teman-teman kalian yang akan berbikin kayak endorsement. Endorsement itu seperti ini misalnya ya, recommendation namanya. Jadi they are my clients misalnya gitu. Nah, apa interest ini karena saya banyak melakukan follow. Ini juga akan represent lu follow apa sih gitu ya. Kalau lu follow yang konsumtif, bukan knowledge, itu jadinya this guy atau this lady ini maunya apa sih gitu kan. Tapi kalau dia misalnya gua bacanya kayak macam yang tua-tua gini yang boring-boring gini kan, ya emang harus boring gitu kan. Jadi talking about leaders, talking about business gitu. Jadi
people will see me as a business profile. Nah, dari sini aja ini cuman baru sekelumit ya mengenai kita bagaimana menggunakan LinkedIn. Oke ya. Ya, di sini aku ceritain aja, aku udah baca sih si Listi seperti apa. Dia cukup aktif, aku lihat melakukan ekstrakurikuler. Dan dia cukup konsisten. Dia bilang I am environmental engineer graduate atau and then dia add sustainable and innovation enthusiast. This is good. This is really good. Dan dia juga take effort untuk bikin banner ini. Ini berarti dia niat. Dan yang paling penting adalah fotonya. Dia juga harus foto yang business look. Ya, jangan foto Facebook lu taruh gitu ya, tapi foto yang kamu taruh di CV kamu gitu. So ini bagus, aku bilang ya. Terus, so ini bagus the way Laura mengelaborate mengenai dirinya. Dia masih bachelor environmental dan bla 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 bla. Kalau bisa sebaiknya you talking about I am a fresh graduate itu nggak apa-apa juga. Itu lebih bagus, lebih interaktif gitu. Ya. Terus activity-nya apa aja nih? Ini juga bagus juga nih. Dia, wah ada yang bilang dia inspiring. Wah ini berarti oke nih anak nih gitu kan. Jadi you got the impression of about yourself itu dari orang lain. Ini adalah experience dia. Ya, dia pernah apa nih? Founder. Ih gila masih muda udah founder. Menarik nih anak nih gitu. So I would like to talk to her. Ada project apa dia bikin ini. Jadi gini, ini satu tadi yang saya sampaikan di awal, ingat nggak? Bahwa kita cari talent yang punya inisiatif atau leadership. Nah, kalau anak yang punya founder, dia punya inisiatif, ini akan menjadi apa ya? Sebuah ketertarikan bagi calon para pengusaha ya untuk cari talent seperti ini. Lain kalau misalnya dia cuma tulis aku adalah mahasiswa fakultas ini di Brawijaya, udah titik doang. Itu nggak menarik buat kita. Gitu. Ya. So ini dia pernah intern di sini. Berarti dia emang apa ya? Laura emang getol banget cari internan gitu kan. Nah ini dan dia berhasil lagi masuk Toyota Motor, masuk perusahaan-perusahaan begini. Berarti she's really active, she's really working on herself gitu. Ya, nah apalagi kalau education doang nggak tertarik gue. Tapi kalau ada honors, ada courses yang diambil, ada internship yang ditaruh di situ, wah ini anak keren nih kayak ini. Ya, ya ini oke. She has extra activity di gereja gitu ya. Ya sebagai Sunday School di GKI Bromo gitu ya. So itu menarik, berarti dia cukup balance. Dia orangnya cukup balance, dia cukup di semua keaktivitasan dia itu ternyata dia masih menyempatkan diri untuk mengajar di gereja misalnya gitu. Berarti dia kan very full of activities. So kalau gue harapin anak ini masuk perusahaan gue untuk achieving more, kira-kira nggak susah lah buat dia gitu ya. Jadi kira-kira gitulah kita ini kalau sebagai pembaca CV cara ngelihatnya mentranslate-nya seperti itu. Nah, ini apa nih dia tulis bagi online volunteer. Ya, dia tulis kerjaannya dia ngapain waktu itu. Ini penting banget nih. Ngapain? Oh, nge-research, mengkolaborasikan dan seterusnya. Ya. Ya, so knowledge-nya dia sangat konsisten untuk waste management, wastewater treatments, R&D, environmental awareness. So she's quite consistent. Nah ini akhirnya kan kita bisa berharap nih anak bisa kerja dan konsisten di bidangnya. Oke, I know something that I can give to her gitu kan. Nah ini contohnya rekomendasi dari temannya nih ya. Laura innovative, broad-minded, excited to work with. What else? Projects. Nah berarti ini anak udah pasti lah dikasih tugas pasti selesai lah gitu. Okay, so ini adalah this kind of CV yang I would like to call for an interview gitu. Nah daripada gua lama-lama ngoceh, mendingan langsung aja kita langsung tanya jawab Mbak Rina untuk bisa mendalami apa yang diingin ketahui oleh teman-teman ya. Oke.
Baik Pak Ardantia, terima kasih. Sekarang tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Bagi Mas Mbak, teman-teman yang mau bertanya, silakan menuliskan namanya di kolom chat. Nanti ada 3 penanya yang dipilih dan dipersilakan untuk bertanya. Permisi Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan. Terkait ini Pak, saya ingin menanyakan terkait linearitas seperti itu. Kan kita kadang sebagai manusia ini kan berkembang begitu ya, pola pikir kita dari waktu ke waktu tidak akan sama. Nah kadang interest kita juga kadang mungkin berbeda seperti itu. Nah menurut Bapak terkait apa pindah-pindah haluan, misalkan pindah pekerjaan dari yang sebelumnya yang berbeda dengan jurusan ketika kuliah, pandangan Bapak terhadap itu seperti apa? Terima kasih Pak. Thank you. Mas Fikar, that's good questions. Itu diperbolehkan sekali. Jadi gitu, makanya banyak orang sukses juga dari ITB tapi dia sukses jadi banker atau dia jadi apa gitu ya. Jadi sebetulnya itu sangat diperbolehkan. Karena gini, pada waktu misalnya tadi Laura bilang I'm good in project management. For example, one day dia harus lompat justru ke industri misalnya pabrik misalnya gitu ya. Bukan di waste-nya, tapi dia suruh, lu nggak usah ngurus waste, orang lain aja, kamu ngurusin ini dong, produksi gua dong, tolong just manage it supaya ini more efficient misalnya gitu. Karena I trust dia bisa project management. Itu kan lompat. Tapi karena kita ngelihat kemampuan dia di soft skill project management tadi misalnya gitu. Nah, sehingga pesan saya sih sebetulnya teman-teman itu ke-expose aja dengan banyak hal selama jangan duduk hanya di bangku kuliah pokoknya. Jadi pokoknya harus ada organisasi, ada kegiatan di luar, atau ikut lomba-lomba yang Anda memang interest-nya Anda, itu it's okay. Atau punya project, atau mau magang, atau mau apapun itu boleh. Pesan saya sih sebetulnya itu sah-sah aja. Mencari jati diri di perjalanan juga sah-sah juga, nggak ada masalah. Tapi kalau bisa sih kayak Laura gitu kan, udah tahu mau ngapain. Tapi kalau misalnya belum tahu nggak apa-apa, soft skill-nya aja dikuatin gitu. Oke? Next questions. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada Michael yang ingin bertanya. Silakan Michael. Terima kasih MC. Halo Pak, saya mau tanya Pak, apakah LinkedIn profile ini benar-benar disorot sama perusahaan-perusahaan yang akan kita tuju, atau mungkin baru beberapa aja perusahaan yang ada di Indonesia? Mungkin itu yang perlu saya ketahui Pak, pencerahannya. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, sebetulnya gini Pak, most of the companies itu masih cari atau buka lowongan, suruh kirim email atau suruh kirim post physical lamaran ke ini. Tapi di Jakarta itu sudah mulai banyak sekali perusahaan yang terima lamaran terus dia cross check your social media. Jadi udah benar teman-teman bikin session seperti ini karena LinkedIn itu adalah jendela pertama Anda untuk bisa membangun story mengenai diri Anda. Gitu. Oke, makasih Pak. Thank you, Michael. Terima kasih Michael atas pertanyaannya. Saya mau bertanya juga nih Pak. Monggo. Kan ada banyak hal yang diperhatikan dalam penulisan CV untuk di LinkedIn juga. Nah, ada nggak kesalahan yang sering dibuat atau yang harus benar-benar dihindari oleh si pembuat CV ini sendiri? Oke. Kesalahan penulisan di LinkedIn itu sebetulnya itu aja sih. Ketidakkonsistensian atas cerita yang kamu bikin dari atas sampai bawah. Jadi pada waktu kamu menciptakan, tahu kan yang tadi saya tunjukin yang headline? Nah, headline itu adalah satu kalimat yang menjelaskan siapa Anda. Dielaborasi di about me-nya, terus pengalaman, pendidikan, dan endorsement, dan skill itu semuanya mendukung untuk cerita yang di atas. Apabila yang Anda lakukan di organisasi atau volunteer atau apa itu tidak nyambung sama cerita yang di atas,
maka I'm not interested. Itu satu. Yang kedua, apabila tidak ada isian organization experience, jangan harap mudah untuk dipanggil. Dah, itu aja. Jadi bukan masalah technical salah tulis atau apa, bukan, tapi lebih ke Anda kalau tidak mengoptimalkan semua kolom-kolomnya LinkedIn, berarti Anda belum punya story yang lengkap dong. Ditanya volunteer experience apa, organization experience apa, nggak diisi, berarti Anda belum punya gitu. Jadi bangun itu dulu gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ardantia. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Salwa. Nah, pertanyaannya saya bacakan ya, Pak. Ya. Dari Mbak Salwa. Saya ingin bertanya hampir mirip seperti pertanyaan Fikar. Kalau semisalkan I am an environment engineering, tapi sekarang saya lebih terekspos dengan isu-isu sosial. Jadi bisa dibilang profil LinkedIn saya sama sekali tidak linear karena interestnya macam-macam. Itu seharusnya bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Thank you, Mbak Salwa. Oke. Social sama environment sebetulnya tidak berbeda. So it's okay. Jadi berarti Anda masih linear kok itu. Artinya Anda punya ketertarikan pada publik ya, pada publik. Anda wants to do something to the people gitu. Dan itu menarik itu sebetulnya. Ya. Nah, cuman saya belum tahu apakah Mbak Salwa ingin lebih mendalami environmental engineering-nya atau lebih ke social work-nya gitu. Nah, itu it's for you to decide. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Semoga terjawab ya, Mbak Salwa. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ici. Ya, Mas Ici. Permisi, saya ingin bertanya, yang saya ketahui banyak dari mahasiswa TLUB antusias sekali untuk mengikuti kepanitiaan dan organisasi KMTL itu sendiri maupun di luar. Untuk kepanitiaan sendiri, jika untuk dijadikan highlight di LinkedIn, itu akan dimasukkan di mana ya? Terima kasih. Oke, ya. Jadi kalau pengalaman Anda menjabat peran di organisasi, itu dimasukkan aja di volunteer experience atau organization experience seperti tadi. Jadi dan tolong dituliskan peran Anda di sana ngerjain apa aja. Gitu. Nah, jadi yang berharga itu bukan jabatannya, tapi perannya itu ngapain. Jadi kayak tadi kan kalau nggak salah si Laura kan juga jelasin tuh, dia ngajar, dia ngedirect, dia nge-manage project, itu dia ceritain di situ kan. Nah, itu tolong diceritain oleh teman-teman. Nah, untuk yang di highlights, sedang into project apa misalnya, itu nggak apa-apa. Passionate in manufacturing, how to manage waste misalnya gitu ya, contohnya gitu. Itu harus jadi highlight-nya gitu. Project-project atau kepanitiaan itu cuman pendukung bahwa Anda itu orang yang aktif gitu. Next questions dari Mbak Nahda. Iya, dari Mbak Nahda. Izin bertanya, Pak, nyambung dengan pertanyaan sebelumnya tentang bagaimana kita menonjolkan diri di LinkedIn ini. Kemudian, adakah tips postingan yang baik untuk kita post di LinkedIn? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tonjolkan kamu udah pernah melakukan peran apa aja. Ya, yang ditonjolkan itu adalah peranannya. Jadi misalnya ada aktif atau menang lomba atau menjadi anggota panitia apa, itu yang diceritakan di bawahnya adalah what do you do in that positions. Jadi yang di hire ceritain adalah kamu ngerjain apa. Next, apa lagi? David Gurning. Iya, pertanyaan selanjutnya dari David Gurning. Izin bertanya, Pak, di dalam profil LinkedIn ini Mbak Laura dilampirkan prestasi akademik, tapi kalau di profil LinkedIn melampirkan prestasi non-akademik. Apakah perusahaan akan memandang sebelah mata ke prestasi tersebut? Di luar akademik itu apa ya? Kayak apa contohnya, Mas David? Contohnya apa misalnya? Olahraga mungkin ya, Pak. Olahraga, oke. Kalau olahraga memang nggak, balik lagi gitu kan. Olahraga itu nggak support to the story. Kamu mau headline-mu apa dulu nih? Kalau headline-mu adalah seorang sportsman,
saya ini mau karir di sports, maka ya your story bawahnya harus mengenai sports. Tapi kalau kamu mau build up your story sebagai seorang environmental engineer, ya build up your story bawahnya yang linear ke situ gitu, Mas. Baik, Kata Pak. yang Katanya. Selanjutnya Mbak ada Rafael. pertanyaan dari Mbak Rafaela. Ya. Terima kasih Pak Ardantia atas materi yang insightful. Saya ingin bertanya, apa saja sih Pak yang penting untuk di-post di LinkedIn? Pertama, headline-nya tadi yang di atas itu, yang habis nama, terus bawahnya itu apa, itu think about it. Itu saya melatih teman-teman semua, tell one line about yourself yang pendek tuh, tapi powerful apa kira-kira gitu. Nah, baru setelahnya kan diisi kembali tuh semuanya. Saya saran semua post diisi. Ngejawab nggak? Makasih banyak, Pak. Kejawab banget, Pak. Iya. Ngejawab ya? Jadi emang konsistensi itu sepenting itu ya, Pak, berarti di LinkedIn. Sepenting itu. Sepenting itu. Gitu. Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ella atas pertanyaannya. Selanjutnya masih ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Yang pertama dari Nazif Ubaidillah. Silakan, Nazif, bertanya. Terima kasih atas ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, saya Nazif Ubaidillah dari Alus 19, Pak. Pertanyaan saya itu, apakah LinkedIn kita itu harus selaras dengan media sosial kita gitu, Pak? Tadi kan dijelaskan juga bahwa beberapa perusahaan itu ada yang kayak melihat LinkedIn kita, lalu melihat media sosial kita, seperti Instagram atau yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan saya itu interest ataupun tertarik pada innovation untuk membuat inovasi. Tapi pada media sosial saya itu, saya lebih menunjukkan hobi saya, yaitu videografi gitu, Pak. Jadi, apakah harus selaras atau seperti apa? Begitu, terima kasih. Enggak. Ya, thank you. Recruiter juga tahu kok. LinkedIn itu layar professionals yang harus kita lihat. Jadi, story profesional seseorang, walaupun dia masih baru fresh graduate, dia mau build up career dia itu dari story-nya yang ada di LinkedIn ini. That's okay. Karena gini, orang recruiter kan orangnya psikologi. Jadi, kalau dia senang inovasi, berarti dia ada kreativitas. Jadi nyambung dong. Ingin menanggapi lagi, Pak. Ya. Boleh. Lalu apakah kayak misalkan barangkali kita punya kayak prestasi di bidang videografi tersebut, atau misalkan kayak nggak apa-apa. Hal-hal semacam itu apakah dimasukkan juga ke dalam LinkedIn? Nggak apa-apa. Jadi hobi-hobi itu sebetulnya masukannya aja, walaupun tidak majority ya, jangan menghancurkan cerita utamanya gitu. Tapi dia jadi kayak supporting aja. Terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya dari Baktiar Arifin. Izin bertanya, untuk hal seperti komunitas, apakah juga berpengaruh terhadap profil LinkedIn? Dan jika perlu, dilampirkan di mana ya, Pak? Ya, perlu. Kalau sangat related. Tadi kan kayak Laura kan masukin ke gereja GKI-nya dia tuh. Nggak hubungan kan sama environmental engineer. Tapi gue ngelihatnya bahwa sebagai pencari talent gitu ya, gue ngelihatnya ini anak balance life gitu. Artinya terus ngajar lagi. Dia ngajar di situ. Berarti kan dia aktif gitu. Bisa dong suruh ngajar ntar di perusahaan gue untuk bikin training, mungkin dia bisa gitu. Kayak gitu-gitu sih. Maka masukin aja di organization experience atau volunteer experience, ada tuh di LinkedIn ada tuh bagiannya, volunteer experience. Saya aktif di komunitas ini sebagai direktur pengembangan misalnya gitu. Saya ngapain aja. Oke, next. Pertanyaan terakhir dari Mbak Atika. Ya, terakhir. Silakan Mbak Atika. Terakhir. Ya, selamat siang Pak Ardantia. Saya ingin bertanya, kan yang sudah Pak Ardantia bilang itu salah satu hal yang ditulis di LinkedIn adalah skill gitu. Nah, adakah basic skill yang harus kita punya dan ditulis gitu di LinkedIn yang sekiranya itu akan membuat company-company atau headhunter tuh ngelirik kita? Terima kasih Pak. Ya, thank you. Very good questions Mbak Atika. Gini, kalian sudah pernah belum ikut ngisi www.16personalities.com/id itu kayak tes psikologi yang ada 16 personality itu. Nah, dari situ bisa Anda kan kenal mengenai diri Anda ya. Jadi Anda tonjolkan aja yang emang you are good at.
you like to go out, you like to speak to people, you like to engage with people, Anda suka convince people, presenting, itu masukin aja. Apakah semua orang harus punya semua skill? Ya nggak mungkin lah. Semua orang punya keunggulannya masing-masing. Nah, jadi Anda masukkan aja yang memang sesuai diri Anda sendiri. Gitu Mbak Tika. Oke, terima kasih banyak, Pak. Thank you. Reynold. Iya, Oke, siang, ya. Pak. Saya mau bertanya mungkin terkait sama pertanyaan sebelum-sebelumnya. Jadi untuk yang bagian organizational experience itu kan saya pernah berdiskusi sama beberapa orang. Nah, mereka mengatakan bahwa kalau misalnya organizational experience itu dimasukin di bagian yang seharusnya, maksudnya di accomplishment organizational experience itu katanya kurang ter-highlight gitu. Sedangkan tadi Bapak mengatakan kalau organizational experience itu sebaiknya dimasukkan ke sana. Nah, mungkin pengen ini aja sih Pak, lebih ke pencerahannya lagi. Karena di sini kan kita masih student gitu. Sedangkan kita belum mempunyai work experience. Yang dimana yang lebih ditonjolkan adalah organisasi itu. Apakah jika dimasukin ke bagian experience yang work experience, itu tetap diperbolehkan apa tidak Pak? Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaannya bagus karena Anda sudah mulai mikir saya pengen meng-highlight itu gitu kan. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya itu kan technical ya. Pertanyaan saya lebih penting lagi adalah Reynold mau highlight apa enggak tuh si organisasi. Kalau emang mau di-highlight, ya cari tempat yang dia bisa ter-highlight lebih kelihatan. Kayak tadi kalau nggak salah sih kolomnya kolom volunteer experience ya. Saya lupa deh. Ntar aku buka-buka lagi deh. Tapi intinya kalau misalnya mau di-highlight di suatu tempat yang Anda ingin taruh, nggak apa-apa juga. Mungkin Itu Reynold. mau bertanya lagi, boleh Pak? Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya ini lebih ke skill sih. Yang mau saya tanyakan di sini untuk skill foreign languages gitu. Jika ingin meng-highlight skill foreign languages, apakah menurut Bapak itu terlalu universal atau gimana Pak? Terima kasih. Maksudnya gini, foreign languages, kamu akan ditanyain apakah kamu punya kemampuan bahasa apa aja gitu kan? Nah, just to put that you are good, you are prominent atau you're fluent in English, itu aja udah cukup gitu. Additional that you're good at Germany atau in Mandarin atau in French atau in Spanish, itu kalau dunia kerja kita sekarang ini masih cuma sebagai tambahan lah. Kalau Mandarin itu bagusnya karena banyak orang Cina masuk ke Indonesia kan, itu juga additional kalau emang mau ke sana. Atau Japanese misalnya gitu. Tapi English fluent aja itu sih udah bisa writing, presenting, itu udah cukup banget gitu. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Thank you Ronald. Last question from Johan. Oke, baik. Dari pertanyaannya, berdasarkan yang Bapak ceritakan, saya menemukan pentingnya untuk menyampaikan keberhasilan kita dalam yang kita lakukan, seperti volunteering. Nah, sekiranya gimana cara yang tepat buat mengukur keberhasilan tersebut? Oke. Yang bisa menceritakan paling baik adalah kita sendiri. Misalnya gini, contoh ya, saya jadi Presiden ISEC Indonesia misalnya gitu. Aku ceritain, in that year, gue ngapain aja sih? Challenge organisasi itu pada waktu tahun itu ngapain aja? And we successfully achieved apa misalnya gitu. Dengan melakukan ini dalam periode 3 bulan misalnya gitu. Yang kita capai adalah apa itu nggak apa-apa diceritain aja. Baik, terima kasih atas pemaparannya, sangat luar biasa. Kita dicerahkan semuanya ya. Mungkin ada pesan buat kami-kami yang masih berkuliah dan akan menghadapi dunia kerja nantinya? Ya, dari pertanyaannya sih Mbak Rina, teman-teman ini sebetulnya sudah into preparations yang cukup lah ya untuk mempersiapkan diri masing-masing. Saya bangga dan senang sekali teman-teman udah sebegitunya dan pertanyaannya juga bagus-bagus. Terusin aja ya. Saya rasa masalah-masalah teman-teman cuman hal-hal yang teknikal, artinya taruh di mana, apa yang mau diceritain, itu aja sih sebetulnya. Tapi
saya tadi khawatir bahwa teman-teman belum pada tahap ingin ngebangun diri. Which saya temukan teman-teman dari pertanyaannya sangat-sangat sudah mempersiapkan diri. Itu bagus. Tinggal sering aja bikin brainstorming antar teman-teman ini ya, just to sambil cari tahu sebetulnya I'm good at apa. In the end, saya bebas banget kalau teman-teman mau share your LinkedIn to my WhatsApp. Nanti minta saya komen, itu juga I have no problem, silahkan. Mudah-mudahan itu membantu. At least itu the least I can do. Itu sih Mbak Rina. Oke, baik Pak Ardantia. Terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih.